Nah, di sini saya akan membuat video itu tentang membuat soal ya. Nah, karena banyak guru-guru yang bertanya, apakah nilai siswa benar-benar dikerjakan sendiri atau hasil sendiri atau mencontek? Karena sekarang ini kan kita banyak belajar online. Jadi kita atau guru tidak bisa memantau langsung siswanya apakah benar-benar mengerjakan tugas-tugasnya itu sendiri seperti itu. Kalau mungkin dibantu sama orang tua itu masih bisa diajarkan oleh orang tua. Tapi bagaimana kalau dia langsung mencontek sama temannya gitu? Dia minta hasilnya langsung ke temannya seperti itu. Kita guru-guru tuh kan tidak tahu. Nah, caranya itu adalah saya akan memberikan solusi di sini. Kita lebih baik memberikan tugas ke siswa, namun jawaban tidak boleh sama seperti itu. Itu adalah solusinya. Kita memberikan mereka soalnya cuma satu, tapi memastikan mereka akan berpikir dan peluang soalnya sama itu sangat kecil seperti itu. Walaupun ada jawaban yang sama, itu peluang paling cuma satu atau sampai 5 orang, tidak mungkin semuanya seperti itu. Ini kita akan menggunakan metode open ended. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya mungkin udah ada pernah dengar ya, terutama yang masih kuliah, yang pernah kuliah seperti itu. Pasti pernah dengar itu tentang metode open ended. Metode open ended itu adalah metode di mana kita memberikan sebuah permasalahan, namun cara mengerjakannya itu banyak, seperti banyak jalan menuju Roma seperti itu. Nah, di sini maksudnya itu adalah satu soal banyak solusi ya. Solusinya itu bisa tak terhingga. Bukan hanya solusinya bisa dua, bisa tiga, tapi bisa tak berhingga seperti itu. Nah, akan lebih jelasnya saya akan jelaskan melalui contoh ya. Nah, biasanya di sini saya ambil dari materi bilangan bulat kelas 7 ya. Pada dasarnya, semua guru atau kita memberikan soal pasti, itu maksudnya soal pasti itu soal yang pasti jawabannya cuma satu. Misalnya contoh nih, bilangan bulat nih, 2 tambah min 3 atau 1 tambah 3, itu tidak mungkin jawabannya bisa berbeda kan? Dari seluruh siswa seperti itu. Walaupun berbeda, pasti jawaban yang berbeda itu pasti salah. Kalau jawabannya itu adalah min 1 kan, jika siswa A menjawab min 1 dan siswa B menjawab 2, otomatis yang B pasti salah, yang A benar gitu. Nah, di sini berapapun jumlah siswa yang Bapak Ibu ajar, kemungkinan siswa menjawab benar pasti banyak. Tetapi kemungkinan siswa mengerjakan sendiri itu peluangnya sangatlah kecil seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Agar siswa itu bisa mengerjakan sendiri tanpa harus bertanya dengan temannya sendiri dan memungkinkan jawabannya itu berbeda. Kita balik dia. Nah, di sini bagaimana cara agar soal tersebut memungkinkan jawaban siswa berbeda. Contohnya, buatlah operasi bilangan bulat yang menghasilkan minus 1. Bisa yang lain ya soalnya. Di sini saya ambil contoh hanya yang minus 1. Jadi di sini siswa akan banyak berpikir dan mengkombinasikan bilangan-bilangan dan operasi yang cocok yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu minus 1 seperti itu. Jadi di sini kita yang membuat jawaban dalam bentuk pertanyaan dan siswa akan membuat jawabannya dalam bentuk pertanyaan seperti itu. Nah, kombinasi jawabannya ini saya sebagai contoh saja, itu 2 dikurang 3, hasilnya min 1. Min 3 ditambah 2 juga hasilnya min 1. Min 1 dikali 1 juga hasilnya min 1. Dan banyak lagi kombinasi bilangan ya. Dan tidak harus menggunakan kurang, tambah, dan kali. Bisa juga pembagian atau kombinasi 3 bilangan dan operasinya 2, 4 bilangan dan lain sebagainya. Itu tinggal Bapak Ibu guru variasi sendiri bagaimana bentuk soalnya gitu. Nah, keuntungannya di sini itu adalah siswa akan dapat berpikir lebih kritis dan mencari kombinasi-kombinasi bilangan agar mencapai jawaban yang benar dengan operasi yang mereka pilih juga seperti itu. Selanjutnya nih contoh lagi biar Bapak Ibu lebih paham ya dan teman-teman semua juga. Nah, contohnya itu saya ambil lagi dari luas daerah. Buatlah ukuran persegi panjang yang memiliki luas 60 cm persegi. Nah, jadi siswa akan berpikir, berapa ya ukuran panjang sama lebarnya?
agar luasnya itu 60 gitu. Dan di sini siswa pasti udah tahu lah, Bapak Ibu sudah mengajarkan berapa apa rumus luas daerah persegi panjang seperti itu. Itu panjang kali lebar ya. Nah, di sini agar luasnya panjangnya 60 cm, berapa kombinasi panjangnya dan lebarnya gitu. Nah, sebagai contoh nih misalnya panjangnya 10, lebarnya 6. Itu salah contohnya. Bisa juga panjangnya 12, lebarnya nah apa ini 6 lagi. 15 tuh nggak bisa ya. 12 panjangnya 12, lebarnya itu 5. Maksud saya ya. Maaf tadi salah. Seperti itu ya. Bisa juga kombinasi yang lain ya, bisa panjangnya 30, lebarnya 2 seperti itu. Jadi banyak bilangan yang bisa dikombinasikan. Jadi siswa akan berpikir, walaupun kemungkinan siswa akan mencontek ke temannya, karena kita di sini sudah batasin, jawaban tidak boleh sama. Jadi mereka tidak akan mungkin mencontek dengan bentuk yang sama dengan temannya dengan temannya yang ditanyakan gitu. Jadi di sini kalau misalnya misalnya si B sama si A ya, si B akan bertanya si A, kamu kombinasinya berapa, misalnya kayak gitu. Si A jawab 10 sama 6, dia bilang gitu. Dan kemungkinan si B, kok bisa, karena 10 kali 6 itu 60. Nah, jadi si B itu akan berpikir angka yang lain, misalnya itu 12 dan 5 gitu. Tetapi kelemahannya metode open ended ini mungkin tidak bisa diterapkan di beberapa mata pelajaran ya. Mungkin di matematika sangat cocok karena kita bisa banyak bentuk soal, banyak bentuk jawabannya juga banyak seperti itu. Kalau mungkin di fisika masih bisa. Kalau mungkin soal-soal yang apa namanya kayak nalar-nalar itu mungkin agak susah diterapin. Seperti bahasa seperti itu. Mungkin bahasa mungkin masih bisa, kayak sejarah gitu. Mungkin biologi itu mungkin nggak bisa ya. Kemungkinannya sih nggak bisa. Tapi di sini yang khususnya untuk matematika ya, saya jelasin untuk khususnya matematika. Sekian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya, agar bisa bermanfaat bagi teman-temannya atau guru-guru yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.